wabarakatuh. Bisa dengar suara saya ya? Selamat pagi anak-anak peserta didik baru SMA 1 Gebok. Pagi, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Bapak Junanto. Saya di SMA mengajar mata pelajaran informatika, merangkap admin Google Classroom kelas 10 dan Dapodik. Jadi nanti di sesi ini nanti silahkan bagi kalian yang masih mengalami kesulitan, entah itu presensi atau ada yang belum masuk Google Classroom mungkin, silahkan dikonsultasikan di sini, nggak apa-apa. Ya. Nah, untuk materi MPLS terakhir hari ini adalah tips-tips bagaimana belajar secara efektif menurut psikologi. Jadi belajar efektif itu banyak versinya. Ada yang menurut pakar pendidikan, ada yang menurut psikologi, atau mungkin kalian punya tips belajar efektif menurut kalian sendiri. Ya, jadi nanti di sesi terakhir kita bisa saling berdiskusi atau sharing bagaimana cara belajar yang efektif bagi kalian sendiri itu seperti apa. Nah. Ya, ini sudah kelihatan ya layar slide PowerPoint-nya. 15 cara belajar efektif menurut psikologi. Jadi setiap manusia itu memiliki kewajiban untuk belajar. Sejak kita dilahirkan, kita dihadapkan dengan kewajiban untuk belajar. Contohnya misalkan ketika kita masih bayi, kita belajar untuk makan, belajar untuk berjalan, hingga kita besar, kita belajar di sekolah dan juga dari lingkungan sekitar. Nah, meskipun sebenarnya belajar telah kita lakukan sehari-hari, banyak orang yang masih berasumsi bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Ya. Nah, oleh karena itu, pada slide PowerPoint ini kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar yang efektif menurut psikologi. Nah, ini ada 15 cara, jadi persiapkan kalian, tapi ini dibuat santai saja ya, karena apa? Jadi nanti poin santai, lingkungan, itu salah satu poin belajar yang efektif. Jadi ketika kita belajar, sebaiknya lingkungan kita dibuat santai. Nah, yang pertama, poin pertama adalah rasakan kebutuhan untuk belajar. Nah, jadi selama ini kita belajar karena tuntutan kewajiban kita sebagai siswa. Ya, nah sekarang kita ubah pemikiran paradigma kita bahwa belajar merupakan kebutuhan kita. Jadi kita naikkan levelnya dari kewajiban ke kebutuhan. Nah, sama halnya seperti kita makan, minum, bernafas, merupakan kebutuhan kita sebagai makhluk hidup. Nah, apa rasanya sehari kita tidak makan? Lapar kan? Nah, apa rasanya sehari kita tidak tidur? Tidak enak, gelisah. Nah,
Coba ubah mindset kita sekarang bahwa belajar merupakan kebutuhan kita. Apa rasanya ketika belajar sudah jadi kebutuhan kita, sehari tidak belajar saja itu rasanya tidak enak, terus gelisah. Nah, itu yang coba kita praktekkan. Masih susah ya, pasti susah. Nah, tapi coba kita umpamakan. Nah, sekarang kalian coba sehari kalian tidak pegang HP. Rasanya seperti apa? Sehari, misalkan listrik di rumah kalian itu sehari itu pemadaman, dan HP kalian itu baterainya sudah drop, wah rasanya kok gelisah sekali kan. Nah, itu coba kita terapkan sehari, misalkan kita tidak pegang buku saja, nah rasanya gelisah itu seperti apa. Memang susah awalnya, tapi kalau sudah kita biasakan, insya Allah mudah. Jadi misalkan kalian sehari tidak pegang buku, tidak buka buku, itu rasanya seperti apa? Nah, coba kita mulai sekarang kita terapkan paradigma tersebut. Sehari misalkan kalian tidak buka WA, tidak baca WA, nah itu pasti, wah ada info apa ya? Nah, di grup misalkan, nah, coba terapkan sehari tidak buka buku, tidak baca buku. Nah, itu rasanya samakan rasanya dengan ketika kalian tidak buka WA atau buka HP. Nah, coba terapkan seperti itu. Nah, rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Nah, kesungguhan ini membuat kita tidak hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa jenuh ataupun berat. Nah, dengan demikian, ilmu yang kita pelajari pun akan menjadi lebih meresap keingatan kita. Lanjut poin kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Dimanapun berarti di tempat manapun kita coba usahakan untuk belajar. Memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Nah, dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata mood kita menjadi lebih baik, sehingga belajar pun lebih menyenangkan dan efektif. Nah, kalian lebih suka di tempat mana misalkan? Saya suka di ini, misalkan di taman, Pak. Ya, coba kalian ke taman, terus kalian atur, kalian setting taman itu supaya nyaman untuk kalian belajar. Nah, insya Allah nanti ilmu yang sudah kalian pelajari lebih cepat masuk, lebih cepat meresap. Itu yang poin kedua. Nah, poin ketiga, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah, ini sekarang yang sering kita lakukan itu belajar itu terlalu banyak dalam satu waktu, atau istilahnya itu SKS ya, sistem kebut semalam. Nah, belajar dengan model SKS seperti itu hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis, sehingga ilmu akan sulit untuk diserap dengan baik. Nah, lebih baik mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah, jika kita mengulang pelajaran yang diberikan guru setiap hari, itu justru ilmu yang masuk itu jauh lebih banyak nanti. Jadi mulai sekarang coba kalian sebisa mungkin cicil pelajaran kalian itu sedikit demi sedikit. Misalkan atur waktunya dalam sehari itu berapa menit untuk belajar. Itu jauh lebih baik daripada kalian belajar satu malam sebelum ulangan 4 jam. Nah,
Itu paling yang masuk cuma setengah jam atau malah mungkin nggak ada yang masuk, karena itu tadi tekanan psikologisnya itu besar. Nah, poin keempat masih berkaitan dengan poin 3 tadi. Bagi waktu belajar. Nah, ada baiknya kalian membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan kalian harus menguasai materi tersebut. Jadi misalkan materi informatika, ya kebetulan saya mengajar informatika, materi informatika ini bab Microsoft Excel ini harus saya kuasai. Nah, harus ada targetnya, misalkan 1 minggu atau 2 minggu. Jadi itu tujuannya supaya kalian terjadwal dengan baik. Dengan adanya jadwal dan membagi waktu belajar, jadi kegiatan belajar kalian akan lebih terstruktur dan rapi serta sesuai dengan ekspektasi kalian di awal. Nah, yang kelima adalah berdiskusi. Setiap orang itu memiliki style, gaya belajar sendiri-sendiri ya. Ada orang yang menyukai belajar sendiri di tempat yang sepi, namun ada juga yang menyukai belajar berkelompok. Nah, jika kalian belum menemukan style belajar kalian masing-masing, tidak ada salahnya untuk mencoba berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman. Saling sharing ya. Nanti setelah ini misalkan ada waktu, kita sharing saja gaya belajar kalian itu di rumah seperti apa. Utamanya yang prestasi akademiknya tergolong tinggi, itu nanti boleh sharing, Pak, cara belajar saya seperti ini, Pak. Nah, nanti yang lain bisa mencontoh cara belajar kalian. Teman-teman itu bisa saling tahu belajar kalian itu seperti apa di rumah. Nah, poin yang keenam, cari cara membantu konsentrasi. Nah, berkaitan dengan poin sebelumnya, gaya belajar orang kan beda-beda. Nah, jika kalian ada yang merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus belajar dengan diiringi musik, monggo kalian belajar sambil mendengarkan musik. Tapi ini berlaku ketika kalian belajar di rumah ya, maksudnya tidak lagi PJJ. Kalau misalkan sedang PJJ, kemudian apalagi gurunya itu menyampaikan materinya lewat video vidcon, nah itu sebaiknya musiknya kalau bisa dipelankan atau sementara di pause ya, dimatikan sebentar. Khawatirnya nanti suara vidcon dari guru malah nanti terganggu dengan musik, akhirnya materinya tidak masuk ke otak pikiran kalian. Nah, tujuannya seperti itu. Boleh kalian misalkan selain musik, misalkan sedang PJJ, ya yang penting tidak sedang vidcon ya. Boleh kalian memutar musik, terserah kalian. Misalkan materinya disuruh membaca buku, membaca artikel, nah boleh kalian sambil mendengarkan musik. Selain musik apa? Misalkan belajar sambil main game. Nah, kalau belajar sambil main game kayaknya susah masuknya ya. Ya, selain itu kalian bisa bereksperimen sendiri yang cocok dengan gaya belajar kalian selain mendengarkan musik atau sambil di taman tadi atau sambil rebahan. Sambil rebahan tapi jangan sampai tertidur. Biasanya kalau rebahan 12 tidur. Lanjut poin ke-7, pahami. Nah, jangan hanya menghafalkan. Sistem belajar mengajar saat ini itu lebih sering memfokuskan pada hafalan saja.
bukan pada pemahaman. Nah, padahal kalau sekedar menghafalkan itu hanya efektif. Ini dari sisi psikologi, kalau hanya menghafalkan itu efektifnya untuk ujian saja atau waktu jangka pendek. Nah, mulai sekarang alangkah baiknya jika kita memahami ilmu yang sedang kita pelajari, alih-alih hanya menghafalkannya. Jadi selain menghafalkan, kita juga coba untuk memahami. Memang susah kalau memahami ya, apalagi memahami. Nah itu. Dengan memahami materi tersebut akan membekas dalam ingatan kita dan kita dapat memunculkan ilmu tersebut dalam ingatan saat kita membutuhkannya. Banyak sebenarnya kalau misal kita memahami ilmu kemudian sering kita praktekkan. Biasanya yang gampang dipahami itu materi apa? Rumus mungkin ya, rumus fisika atau rumus matematika itu kalau hanya dihafalkan biasanya agak susah. Nah, kita coba untuk dipahami. Biasanya nanti diterapkan, misalkan rumus matematika penjumlahan itu kan paling gampang, nggak mungkin bisa dihafalkan, itu memang harus dipahami. Dan itu ketika kita munculkan ketika kita butuh, itu paling cepat. Misal menghitung belanjaan ibu, wah, langsung dihitung. Nggak mungkin dihafalkan 5.000 tambah 5.000 itu harus dihafalkan, nggak mungkin. Itu memang harus dipahami rumusnya. Itu contoh paling mudah. Poin ke-8. Jangan malu bertanya. Nah ini, jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu. Kita belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap orang bodoh misalkan. Nah, enggak, justru yang seperti ini itu kita harus hilangkan paradigma seperti ini. Wah, saya kok banyak tanya ya. Nah, justru yang banyak tanya itu yang berarti yang yang memahami, yang berusaha untuk bisa lebih pintar lagi. Poin ke-9, coba terus meski gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi kalau tidak gagal berarti tidak belajar. Ya. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan itu kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif. Ya. Jadi menurut psikologi, kalau kita belajarnya belum gagal, berarti itu belum efektif. Karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak melakukannya lagi. Jadi analoginya seperti itu. Kalau kita gagal, kan kita belajar dari kesalahan kita. Nah, itu merupakan proses belajar. Jadi di kegagalan itu ada proses belajarnya. Jika Anda mengalami kegagalan, cobalah lagi menggunakan cara atau metode yang lain. Jadi kita tidak gagal di lubang yang sama, hingga kita bisa berhasil melakukan apa yang kita inginkan. Nah, poin ke-10, sukai mata pelajaran. Menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Dengan kita menyukai pelajaran atau ilmu tersebut, kita akan lebih bersemangat untuk menerima dan menyerap ilmu yang didapat. Hal ini berbeda jika kita merasa tidak suka belajar mata pelajaran itu. Tidak menyukai suatu pelajaran justru akan membuat kita merasa terpaksa untuk belajar. Dan tentunya nanti hasil dari belajar yang seperti ini tidak akan optimal. Jadi mulai sekarang kita paksa untuk menyukai. Kayaknya susah ya memaksa untuk menyukai mata pelajaran. Tapi kalau kita lakukan pelan-pelan, insya Allah kita bisa. Ada yang, Pak, saya suka mata pelajarannya, tapi gurunya nggak suka.
Terus gimana, Pak? Nah, kalau seperti itu ya sama balik seperti tadi. Kalian niatkan untuk ini apa? Mencari ilmu dari mata pelajaran tersebut. Nanti otomatis lama-lama kalian juga suka dengan gurunya kok. Kalau di box ini, alhamdulillah guru-gurunya juga ini ya mudah sekali bercanda. Jadi insya Allah kalian bisa suka dengan mata pelajarannya. Poin ke-11, manfaatkan fasilitas yang ada. Nah, maksimalkan fasilitas yang ada. Nah, ini kaitannya dengan PJJ, berarti kalian manfaatkan fasilitas yang ada di lingkungan sekitar kalian. Misalkan kalian PJJ-nya di rumah, ya misalkan kalian manfaatkan, kalau kebetulan di rumah ada WiFi, manfaatkan WiFi. Kemudian selain itu, mungkin kalau ada video atau materi pelajaran yang disediakan, nah, itu kalian manfaatkan sebaik mungkin. Nah, selanjutnya itu membuat review atau peta materi. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari. Misalnya dengan membuat peta konsep dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. Selain materi yang kita buat tersebut bisa menjadi bahan belajar yang lebih simpel, khususnya ini untuk mata pelajaran yang susah kalian pahami. Nah, kalian coba buat reviewnya. Garis besar yang kalian harus pelajari itu apa? Buat seperti itu. Kemudian membuat kesimpulan. Cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Jadi setelah kalian membuat review tadi, membuat peta materi, dari setiap poin review atau peta materi, kalian coba tarik kesimpulannya. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita, dan nanti kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. Nah, yang ke-14 adalah coba latihan soal. Nah, mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari, itu akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Kalau kita nggak latihan, kita nggak tahu kita sudah paham apa belum. Jadi tujuan misalkan guru memberi latihan soal itu sebenarnya untuk menguji pemahaman kalian. Nah, yang terakhir adalah jangan lupa untuk berdoa. Nah, setelah kita belajar, itu merupakan usaha kita untuk menjadi seorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Nah, demikian materi tentang cara belajar yang efektif menurut psikologi. Selanjutnya, ini saya mencoba dari 2 hari kemarin, itu masih banyak siswa yang belum bisa login, belum bisa presensi menggunakan Google Classroom. Nah, ini nanti coba saya demonstrasikan bagaimana kalian presensi menggunakan Google Classroom. Ini gimana? Zoom. Join. Oh.
Nah, ya, ini adalah tampilan classroom yang ada di HP kalian masing-masing ya. Ketika kalian membuka Google Classroom, nah, yang muncul pertama kali di layar Classroom adalah kelas kalian. Nah, seperti ini. Nah, di sini setiap hari coba kalian buka Google Classroom-nya kalian. Di sini kemudian klik kelas kalian ini ya, enroll 10 MIPA 6 misalkan. Ini contoh saja. Nah, jadi dalam satu hari biasanya muncul notifikasi. Nah, pengalaman tahun kemarin itu siswa itu hanya menunggu notifikasi. Sebenarnya yang benar itu kalian harus membuka Google Classroom, jangan menunggu notifikasi. Kenapa? Jadi notifikasi itu bisa muncul apabila jaringan internet di tempat kalian itu cukup bagus. Nah, kalau jaringan internetnya itu lemah, itu sebaiknya kalian jangan menunggu notifikasi. Kalian buka Google Classroom masing-masing. Biasanya kalau yang jaringannya lemah, itu notifikasinya itu telat. Nah, efeknya nanti ketika kalian menunggu notifikasi, kalian telat juga dalam PJJ, telat presensi, telat mengerjakan tugas. Nah, itu tips pertama, kalian sering-sering buka Google Classroom, jangan menunggu notifikasi. Nah, ini saya coba praktekkan presensi harian dulu ya. Jadi presensi harian ini adalah presensi yang wajib kalian isi setiap hari. Contoh, jadi presensi harian itu formatnya, nah ini new assignment, kemudian presensi harian, terus tanggal. Kalian coba klik, nah seperti ini. Nah, kalian baca dulu instruksinya. Nah ini ya, buka form di bawah ini nanti dibuka, isikan data presensi sesuai hari dan tanggal, lalu nama kalian. Presensi hanya bisa dilakukan sekali sehari, sehingga pastikan data diisi dengan benar. Nah ini biasanya ada yang laporan, Pak, saya kok tadi lupa salah ngeklik nama kelas, seharusnya saya kelas sini kok, tadi saya ngeklik kelas tetangga. Nah, kalau kasusnya seperti ini, kalian laporkan ke guru BK kalian masing-masing. Presensi dapat dilakukan mulai pukul 7 sampai 8.30 setiap harinya. Nah, yang paling penting, pengisian di luar jam yang ditentukan dianggap tidak hadir. Artinya apa? Setelah jam 8:30, artinya kalian dianggap tidak hadir di hari tersebut. Nah, itu nanti direkap oleh guru BK kalian dan nanti dilaporkan di raport semester. Jadi harapannya sebisa mungkin usahakan absen itu paling telat jam 8:30 ya. Jam 8:30 kurang itu sudah harus absen. Nah, caranya gini ya, ini diklik formnya, dibuka. Nah, kalian isi hari, misal ini hari Rabu, nah, tanggal 14, set, nah, nama lengkap, nah ini nama, pilih namamu, jangan sampai keliru nama teman kamu. Ada beberapa itu salah ngeklik nama teman kamu, akhirnya yang absen ya teman kamu, malah kamu yang enggak presensi. Nah, kemudian klik tombol kirim. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, berarti kalian sudah presensi, jawaban dikirimkan dan tugas ditandai selesai. Nah, setelah itu kalian keluar. Nah, kemudian, nah ini ya, ini ada tanda panah ke atas, kalian klik, tekan, kemudian tandai sebagai selesai. Ini mark as done. Nah, artinya ini sekarang kalian sudah absen untuk hari ini.
Selanjutnya, selain presensi harian, kalian juga harus presensi mapel. Jadi setiap ada pergantian mapel, itu kalian absen, ya. Tujuannya apa? Supaya nanti guru mapel itu bisa merekap yang ikut mapel ini hari ini tuh siapa saja. Kalau kalian sampai lupa nggak presensi mapel, itu nanti dianggap tidak ikut di mapel tersebut. Nah, caranya ini lebih mudah lagi kalau presensi mapel. Tidak perlu mengisi form. Nah, dibaca petunjuknya, klik pada tandai sebagai selesai atau mark as done untuk presensi kehadiran. Terlambat mengirim atau mengirim di luar jam mapel ini dianggap tidak hadir. Nah, perhatikan. Nah, ini deadline-nya kapan? Nah, bisa dilihat di bagian atas ini. Nah, ini paling lambat hari ini jam 11.59. Artinya di luar jam 11.59 ke atas ini, jam 12 misalkan, ini kalian sudah dianggap tidak hadir. Nah, caranya, kalian presensi mapel, tinggal klik tanda panah di bawah, kemudian tandai sebagai selesai. Nah, kalian sudah absen presensi mapel. Nah, berikutnya, nah sekarang bagaimana cara mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mapel. Nah, ini ada yang umum, itu ada tugas menjawab pertanyaan, ada tugas mengirim gambar, dan ada tugas mengirim video. Nah, ini kita coba tugas menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Caranya ini kalian klik tugasnya. Nah, dibuka. Nah, ini langsung ada pertanyaan. Muncul pertanyaan, sebutkan 15 cara belajar efektif menurut psikologi. Nah, kalian langsung jawab di kolom jawaban. Misal 1, tadi apa? Merasakan kebutuhan. Nah, 2, sampai 15 ya. Nah, ini contoh saja. Nah, kalau sudah, kalian kirim, turn in ini. Nah, terus klik submit. Nah, sudah selesai. Kalian sudah menjawab pertanyaan. Nah, tugas yang kedua, mengupload gambar. Nah, caranya kalian buka tugas upload gambar, kemudian kalau ada petunjuknya, kalian baca petunjuknya. Kerjakan tugas yang ada di buku paket, di buku catatan atau kertas lampiran. Ambil foto hasil kerja kalian. Jadi kalian foto tugas kalian tadi, kemudian kalian upload ke tugas ini. Setelah selesai, klik tandai sebagai selesai. Caranya, nah ini ya, artwork, kemudian kalau misalkan fotonya sudah diambil, berarti upload. Kalau belum diambil, berarti pakai kamera. Upload. Nah, kemudian misalkan ini tugasnya, misalkan ya. Nah, pilih tugasnya. Nah, kalau sudah, muncul seperti ini. Ini contoh saja ya. Kemudian turn in atau kirim ya. Sudah selesai. Kalau sudah muncul tadi, tugas Anda sudah submit itu tadi, berarti kalian sudah selesai mengirim. Berikutnya, yang terakhir adalah bagaimana cara mengirim video. Nah, ini beda dengan fitur yang dimiliki oleh Google Classroom. Kalau yang untuk mengirim video, ini tergantung guru mapelnya ya. Tapi tujuannya menggunakan link ini supaya nanti
video yang terkirim ke guru itu tidak memenuhi kapasitas drive di Google, jadi bisa menampung banyak video sekaligus. Caranya, ini misalkan ada petunjuk, tinggal dibaca ya petunjuknya, buat video pendek tentang dirimu, upload videomu terlampir. Nah ini linknya. Setelah video terupload, klik tandai sebagai selesai atau mark as done. Caranya ini diklik. Nah, kemudian muncul seperti ini, kirim tugas video kalian. Nah, pilih file. Nah, kalian cari video kalian itu di mana. Misal ini. Kemudian kalian beri nama kalian masing-masing. Misalkan namanya Muhammad Basuki. Kemudian kirim upload ini ya, unggah. Edit. Nah, sudah selesai. Ya, nah, setelah itu kalian close, kemudian kembali ke Google Drive. Nah, itu tadi cara mengirim tugas dan presensi. Ya, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi, sharing, dan tanya jawab. Monggo bagi ada yang mau tanya atau sharing tentang materi tadi, belajar efektif, ataupun tanya seputar teknis Google Classroom, silahkan lambaikan tangan, mikrofonnya jangan lupa dihidupkan terlebih dahulu. Ya, silahkan Cahyaning ya. Pak. Ya, Cahyaning silahkan. Sudah lancar ini Cahyaning sinyalnya. Iya, alhamdulillah. Niku, kenapa kok pembelajarannya boten nganggi WA mawon? Kan kenapa? Ya. Nggih, niku lho, PJJ-nya niku boten pakai WA mawon, kan yang dibuka. Ya, terima kasih pertanyaannya Cahyaning Wulan. Kenapa pembelajarannya tidak menggunakan WA saja? WA itu kan lebih ringan ya, lebih ringan, terus lebih simple juga, lebih mudah dipahami. Nah, jadi ini kalau menggunakan WA itu nanti malah justru menyulitkan. Ya, memang kalau dari segi efisiensi itu lebih efisien WA. Tapi nanti pada prakteknya WA itu malah untuk merekap tugas-tugas kalian itu guru mengalami kesulitan karena memang saking banyaknya. Mungkin kalau SMP menggunakan WA masih efektif ya. Kalau sudah SMA itu harus menggunakan sistem yang lebih efektif lagi. Jadi salah satu sistemnya itu menggunakan Google Classroom. Nggak apa-apa memang ketika kita beralih dari sistem satu ke sistem yang baru, itu memang awalnya kita mengalami kesulitan. Tapi setelah terbiasa, ternyata lebih mudah. Kalau menggunakan Classroom, itu tugas yang kalian kirim itu tidak akan terhapus, bahkan ketika kalian sudah lulus pun itu tugasnya masih tersimpan di Classroom. Tapi ketika menggunakan WA
itu tugas itu resiko terhapus, itu yang pertama. Kemudian resiko yang selanjutnya itu tugas yang kalian kirim itu biasanya tertumpuk dengan tugas siswa yang lain. Nah, itu kan susah nanti guru cari tugas kalian. Malah ada yang nanti gurunya minta dikirim ulang tugasnya. Nah, kan kalian repot sendiri kan. Ini tolong kamu kirim ulang ya. Kamu tadi belum mengirim tugas loh, Pak. Saya sudah mengirim tugas kok, tapi tidak ada. Nah, itu contoh kelemahan WA. Kemarin sudah diuji coba menggunakan WA dan memang lebih efektif itu menggunakan Google Classroom. Gitu. Nggak apa-apa, nanti memang awal-awalnya itu agak repot, tapi kalau sudah terbiasa itu malah lebih enak menggunakan Classroom. Gitu ya, Cahyaning. Ada kendala apa Cahyaning di rumah? Sinyal niku. Sinyal ya, masih ya. Ya, tipsnya itu tadi, kalau sinyal di rumah itu lemah, kalian sering-sering buka Classroom, jangan nunggu notifikasi. Sering-sering di-refresh Classroom-nya ya, tarik layar dari atas ke bawah, kemudian lepaskan. Nanti muncul tugas, nah kalian langsung kerjakan. Seperti itu. Oke, begitu Cahyaning. Ada yang ditanyakan lagi? Kuota mahal. Ya, memang kuotanya itu. Ini kalau untuk video conference itu memang kuotanya itu tergolong lumayan menguras kuota ya. Nah, tipsnya kalau menggunakan video conference, kalian coba paketkan kuota internet kalian menggunakan kuota belajar, paket kuota belajar atau kuota video conference. Itu biasanya harganya lebih murah daripada yang kuota reguler. Ya, mungkin nanti kualitasnya lebih rendah daripada yang reguler. Tapi dicoba dulu saja. Mungkin kalau masalah kualitas tergantung sinyal di rumah masing-masing ya. Nah, kebetulan kalau untuk video conference itu di SMA Gepok itu jarang menggunakan video conference ketika PJJ. Itu kembali ke guru mapel masing-masing juga. Tapi kalau untuk saya sendiri itu jarang, paling hanya video. Video itu pun resolusinya rendah, jadi insya Allah menghemat kuota. Itu ya. Ya, selanjutnya Alvin, kelas 10 IPS 2. Silakan bertanya Alvin. Ya, Alvin, bisa dengar suaranya? Kalau enggak muncul videonya, saya pindah ke yang lain ya. Muhammad Yafiz, silahkan bertanya. Kelas 10 bahasa. Ya, audionya dinyalakan dulu ya, Fis. Halo, ya belum terdengar suaranya. Nggih, Pak, nggih. Oh ya sudah, silakan. Tanya apa ya, Fis? Suaranya hilang lagi ya, Fis. Sinyalnya ya, Fis ya. Suaramu nggak beneran. Headsetnya dilepas saja, nggak usah pakai headset. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, saya mau tanya Pak, gimana Pak caranya menghilangkan rasa malas belajar itu gimana Pak? Soalnya kalau pegang buku aja itu malas betul Pak. Menghilangkan cara supaya tidak malas belajar. Ya kebetulan saya sendiri juga kalau lagi nggak mood itu malas ya belajarnya ya. Mau lihat buku saja sudah, aduh lemes dulu gitu ya. Iya tuh Pak. Nah, kok bisa malas belajar itu? Kenapa? Mungkin ada kegiatan yang lain yang lebih menggoda itu mungkin ya, Fis. Ya mungkin ada kesibukan yang lebih penting Pak, contoh mendadak gitu Pak, ada acara gitu Pak. Gitu ya. Ya. Nggak sempat belajar gitu Pak. Bahkan meninggalkan belajar Pak. Seperti itu. Ya, Betul, Pak. mungkin Saya juga kayak gitu. Awalnya memang untuk membangkitkan semangat belajar itu memang berat ya. Nah, ini teori saja. Cuma nanti kalau prakteknya ya kembali ke masing-masing. Tapi kalau pengalamannya saya sendiri ketika saya sedang malas belajar, itu coba itu tadi tips yang nomor 4 atau poin 4 atau poin 5 itu coba kalian coba dulu cari atau buat lingkungan yang senyaman mungkin. Nah, ketika kamu sudah nyaman dengan lingkungannya, nah coba buka materi atau buku. Itu yang pertama. Kalau misalkan kok masih susah ya Pak. Nah, kalau masih susah seperti itu, ya itu tadi buat jadwalnya saja, minimal sehari berapa menit saja. Nggak harus lama lah, 5 menit misalkan, ya. Yang penting rutin itu, Pak. Ya, yang penting sedikit, istiqomah ya, misalkan dalam sehari itu 5 menit, nggak apa-apa. Yang penting istiqomah tiap hari. Sekarang kan masalah kamu kan merubah cara belajar kamu. Jadi misalkan sehari nggak belajar, ya usahakan dibuat pembiasaan. Misalkan sudah terbiasa, insya Allah nanti ketika kamu mau belajar bisa nambah-nambah lagi. Contohnya lagi misalkan yang agama Muslim mungkin dalam sehari kok susah, misalkan mau tadarus membaca Al-Quran ya. Nah, itu paksa. Misalkan nggak apa-apa, hanya 1 halaman saja nggak apa-apa. Sama seperti ketika kalian belajar, paksa dulu, memang harus dipaksa. Tapi ketika sudah jadi kebiasaan, nah itu lebih gampang lagi. Ya seperti itu ya, Fis. Atau nanti bisa ya sama-sama diskusi dengan teman yang lain. Ya yang terakhir ya, ini karena waktunya sudah habis, satu pertanyaan lagi dari kelas 10 MIPA 2 ya, Dwi Iswara. Apakah sudah kedengaran suara saya? Ya. Saya mau tanya, kalau seumpama sinyal di rumah jelek atau saat mati lampu, jaringan pasti dibilang trouble atau tidak bisa dipakai sama sekali. Dan waktu itu belum melakukan presensi, belum juga konfirmasi ke wali kelas atau guru BK karena sinyal tadi sangat tidak bisa dipakai sama sekali. Apakah termasuk dicap tidak mengikuti pembelajaran pada saat itu? Terima kasih, Pak. Ya, Dwi Iswara, rumahnya mana Dwi Iswara? Kedung Sari, Pak. Kedung Sari. Grenggeng atau mana? Ya. Termasuk sinyalnya susah di sana atau termasuk kuat sinyalnya? Terkadang sinyal ada, terkadang tidak, Pak. Oh ya, jadi kendalanya apabila dalam sehari itu pemadaman ya, kemudian HP-nya sudah mati, belum sempat dicas, baterainya sudah habis. Nah, apakah dalam hari itu terus dicap tidak hadir atau apa? Nah, kalau masalahnya seperti itu, coba kalian nanti setelah listrik di rumah sudah normal,
HP kalian, HP kamu dicas, kemudian lapor ke yang pertama itu lapor ke wali kelasmu. Nah, mohon maaf Pak, kemarin di rumah saya itu ada pemadaman listrik. Nah, jadi kemarin itu saya tidak ikut PJJ dan belum sempat presensi. Nah, insya Allah nanti dari wali kelas ada kebijakan tertentu. Kan biasanya di Kedung Sari itu pemadaman dalam sehari itu kan banyak siswa yang dari Kedung Sari, ya pasti nanti tahu, oh iya ini memang benar pemadaman. Nggak apa-apa, kalau seperti itu bisa ditoleransi ya di Iswara. Sudah ya, yang lain nanti bisa konsultasi lewat WA saja terkait teknis Google Classroom. Karena waktunya sudah selesai, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.